Ustadz ini dikira suhu, ternyata cupu. Indonesia merupakan negara besar baik dari segi luas wilayah maupun jumlah penduduk. Masyarakat Indonesia berjumlah lebih dari 250 juta jiwa. Mereka sangat beraneka ragam baik segi bahasa, budaya, agama, dan lain-lain. Untuk itu kita harus bisa bertoleransi, menjunjung tinggi persatuan dan tidak merasa diri benar serta mudah menyalahkan orang lain. Karena setiap orang mempunyai budaya dan kebiasaan masing-masing yang sangat mungkin berbeda dengan budaya dan kebiasaan kita. Seorang ulama atau seorang ustadz sangat berperan untuk memberikan ilmu agama. Selain itu, sangat berperan dalam mendamaikan umat, menjunjung tinggi persatuan, bahkan dengan orang yang berbeda, baik berbeda bahasa, agama, budaya, dan lain-lain. Ulama atau ustadz sering dipercaya setiap perkataan dan perbuatannya. Oleh karena itu, seorang ulama atau ustadz harus mampu menjaga lisan, sehingga tidak menyinggung pihak lain, termasuk orang lain yang berbeda agama. Ternyata tidak semua ustadz mampu menjaga lisan dan selalu mengeluarkan pernyataan yang membuat umat damai. Beberapa ustadz ternyata tidak mampu mengendalikan lisannya dan sering kebablasan mengeluarkan pernyataan yang membuat heboh, tersinggung orang lain dan memancing keributan. Di antara ustadz yang perkataannya keras, berani, dan terkadang memancing serta menyinggung pihak lain adalah Ustadz Yahya Waloni. Orang ini merupakan seorang mu'alaf yang awalnya seorang pendeta. Memang tidak sedikit seorang mu'alaf menjadi penceramah atau ustadz. Tidak sedikit pula mu'alaf yang jadi penceramah kok lebih berani dari penceramah yang dari kecil sudah muslim. Saya pernah pengajian dan ustadznya adalah seorang mu'alaf. Gaya ceramahnya sangat berbeda dengan ustadz yang biasa mengisi pengajian di masjid tersebut. Dia lebih ekstrim dalam berbicara, bahkan gestur tubuhnya terlihat berlebihan. Ceramahnya memang sangat semangat. Dia sering meloncat-loncat dalam mengeluarkan perkataannya. Tetapi sungguh sayang isi ceramahnya. Menurut saya tidak karuan. Tidak menerangkan suatu hukum atau sejenisnya, hanya menceritakan kejelekan agama dia sebelumnya. Sungguh tidak nyaman saya mengikuti pengajiannya. Mungkin tidak semua mu'alaf yang jadi penceramah. Perilakunya seperti ustadz di masjid tempat saya pengajian. Tetapi sepertinya cukup banyak mu'alaf yang jadi penceramah. Ketika tausiah begitu atraktif dan cenderung lebih berani dibanding ustadz non-mu'alaf. Salah satu ustadz mu'alaf adalah Yahya Waloni. Di beberapa ceramahnya sebagaimana diungkap ke YouTube, cenderung begitu keras dan seolah sok tahu menurut saya. Berikut beberapa tindakan Ustadz Yahya Waloni yang menurut saya berlebihan. Yahya Waloni mengaku sengaja menabrak seekor anjing hingga luka parah. Ia menganggap anjing merupakan hewan najis sehingga pantas ditabrak. Yahya Waloni pernah menyebut virus corona tidak bisa masuk masjid. Ia meminta agar para pemangku kebijakan dan penegak hukum bersikap tegas agar jangan munafik saat memberlakukan aturan pelanggaran acara. Yahya Waloni dengan berani mengaku tak percaya dengan adanya COVID-19. Ia juga menolak untuk memakai masker
dan berjanji tidak akan memakai masker sampai kapanpun. Kami ambil dari akun Instagram Yahya Wahloni dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh komunitas masyarakat cinta pluralisme soal dugaan penistaan agama terhadap Injil. Yahya Wahloni dinilai menista agama dalam ceramah yang menyebut Bible itu palsu. Ternyata karena di penjara, Yahya Wahloni jadi lebih lunak. Terdakwa ujaran kebencian dan penistaan agama Muhammad Yahya Wahloni atau Ustadz Yahya Wahloni menyadari kesalahannya selama ini setelah berada di dalam penjara. Sebelumnya ia kerap memuat menyebar kebencian dengan menyudutkan agama lain, tampak galak saat berceramah. Akan tetapi, Yahya Wahloni mengaku penjara menjadi universitas yang memberikannya pendidikan lagi tentang arti keberagaman dan menghormati pemeluk antar umat beragama. Ustadz Yahya Wahloni mengakui perbuatannya telah melanggar etika publik, etika Pancasila, melanggar etik Undang-Undang Dasar 1945, bahkan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Yahya, dirinya menyadari satu hal. Ketika menjadi seorang imam di dalam penjara, menjadi seorang khotib di dalam penjara, dan memimpin umat di dalam penjara yang diisi oleh berbagai macam lapisan di masyarakat dengan berbagai macam keberagaman dan keagamaan. Sepertinya di penjara Yahya Wahloni banyak bergaul dengan orang non-muslim, sehingga kondisi menyadarkan dirinya bahwa beragama tidak hanya meyakini kebenaran agamanya, tetapi juga menghormati keyakinan orang lain. Yahya berjanji setelah bebas dari pidana penjara akan kembali menjadi penceramah yang mendukung program pemerintah dan program kepolisian untuk memelihara persatuan serta kesatuan antar umat beragama di Indonesia. Semoga saja pernyataan Yahya ini bukan hanya basa-basi karena sedang di penjara, tapi benar-benar lahir dari lubuk hati yang paling dalam. Jika sudah kena penjara, dulu suhu, sekarang bisa jadi cupu.